Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel yang membahas film-film favorit kalian. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Villainess. Film tentang seorang wanita yang dilatih untuk menjadi seorang agen pembunuh di suatu organisasi rahasia. Sebagai imbalannya, dia dijanjikan kehidupan yang baru setelah 10 tahun tugasnya selesai. Jika kalian penggemar dari film-film John Wick atau Atomic Blonde, mungkin kalian akan suka dengan film ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke review filmnya ya. Scene dimulai dengan seorang wanita yang mendatangi suatu tempat markas gangster dan membunuh semua orang yang berada di sana. Dengan menggunakan pistol dan pisau, dia bunuh satu persatu orang-orang tersebut. Setelah dia berusaha melarikan diri, dia pun melompat keluar gedung, namun pihak kepolisian berhasil menangkapnya. Scene kemudian beralih di sebuah kantor. Terlihat beberapa orang berada di sana. Salah satu pria berkata bahwa organisasi mafia Park telah dibabat habis oleh seorang wanita yang bernama Sokhi. Mereka melihat aksi Sokhi melalui CCTV. Salah satu pria berkata bahwa keterampilan yang Sokhi miliki dapat dijadikan aset oleh mereka. Sementara itu, di tempat lain Sokhi terbangun. Dia mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah ruangan. Namun tiba-tiba dia pingsan kembali. Beberapa orang masuk mendatanginya dan melakukan serangkaian pemeriksaan kepada dirinya. Suatu hari pada saat Sokhi sedang makan, dirinya berpura-pura pingsan. Kemudian beberapa petugas pun datang untuk memeriksa keadaannya. Tiba-tiba, Sokhi pun bangun dan menghajar petugas dan kemudian kabur. Dia pun kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana dia terheran-heran melihat orang-orang yang sedang latihan balet. Sokhi pun kemudian pergi ke ruangan lain, di mana ada beberapa orang sedang latihan memasak. Petugas terus berusaha menangkapnya. Sokhi pun mengambil pisau kemudian menjadikan salah satu petugas menjadi sandranya. Dia melewati ruangan orang-orang yang sedang berakting dan ruangan makeup. Tiba-tiba, salah satu wanita bersedia membantu Sokhi dan menunjukkan jalur keluar dari gedung dengan lewat ke rooftop. Dia pun menunjukkan agar Sokhi melompat seperti dirinya. Namun pada saat giliran Sokhi melompat, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan pistol dan menembak Sokhi. Ternyata wanita tersebut adalah kepala dari organisasi rahasia. Wanita tersebut bernama Wansuk. Organisasi ini khusus menangani orang-orang seperti Sokhi, yaitu agen-agen pembunuh. Mereka diberi keahlian lain seperti bela diri dan menggunakan senjata. Mereka suatu saat akan menjalankan misi dari organisasi tersebut. Suatu hari Wansuk berkata kepada Sokhi bahwa dirinya akan memberikan kehidupan baru kepada Sokhi bila dirinya mau bergabung dengan organisasinya. Namun Sokhi berkata bahwa dia tidak ingin hidup. Seharusnya Wansuk membunuhnya saja pada saat dirinya menangkapnya. Wansuk kemudian memberi gambar hasil USG dan memberitahu Sokhi bahwa dirinya sedang hamil. Oleh sebab itu, dirinya harus tetap bertahan hidup demi anaknya. Wansuk berkata agar Sokhi bertahan di tempat ini selama 10 tahun. Setelah itu, dirinya akan diberi kebebasan dan tempat tinggal untuk hidup normal. Wansuk berkata, pertama dia harus menjalani tes personality dan pelatihan secara rutin. Lalu pilihlah karirmu sendiri untuk menyamarkan identitas dan menjalankan misi. Sokhi pun akhirnya mengikuti beberapa pelatihan yang diberikan oleh organisasi. Waktu pun berlalu. Sokhi akhirnya telah melahirkan anak perempuannya dan diberi nama Eunhee.
Suatu hari pada saat Sokhi sedang berlatih latihan pedang, seorang wanita bernama Kim Son terlihat arogan dan menantang Sokhi untuk berduel. Sokhi pun menanggapinya. Dengan mudah, Sokhi mampu mengalahkan Kim Son dan membuatnya berdarah dan terluka. Wansuk dan petugas yang lainnya melihat hal itu melalui CCTV. Ia berkata bahwa Sokhi benar-benar hebat dalam bela diri. Kemudian pada saat latihan menembak, Sokhi pun selalu menembak target dengan tepat. Dia kemudian berlomba dengan Kim Son untuk merakit sebuah pistol, kemudian menembak lawannya jika pistol sudah terakit. Sokhi pun berhasil menjadi pemenangnya. Suatu hari, Wansuk menemui Sokhi dan memberikan sebuah misi pertama kepada Sokhi. Bila berhasil, maka Sokhi dapat keluar dari tempat ini. Scene kemudian beralih di sebuah rumah. Sokhi terlihat sedang membobol pintu rumah tersebut, namun seorang pria mengetahuinya dan kemudian berkelahi dengan Sokhi menggunakan pedang. Dan akhirnya, Sokhi pun dapat membunuhnya. Sokhi kemudian pergi meninggalkan tempat itu menggunakan motornya dan dikejar oleh beberapa orang. Kejar-kejaran pun terjadi. Sokhi menggunakan teknik bela dirinya untuk melumpuhkan orang-orang yang mengejarnya. Satu persatu dapat Sokhi lumpuhkan. Namun tiba-tiba polisi menghalangi jalan Sokhi. Dia pun kemudian mengarahkan motornya terjun ke sebuah sungai dan Sokhi pun berhasil berenang ke tepian. Dia pun berhasil menjalankan misinya. Keesokan harinya, Wansuk memberikan Sokhi sebuah identitas baru dan sebuah tempat tinggal. Dia mengantar Sokhi ke tempat barunya untuk tinggal bersama dengan anaknya. Pada saat Sokhi memasuki sebuah lift, dia bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Yunsu. Sokhi tidak menyadari bahwa Yunsu adalah orang suruhan Wansuk yang menjadi tetangganya dan bertugas mengawasi Sokhi. Sebenarnya Sokhi tak sepenuhnya bebas. Dia terus diawasi oleh Wansuk dan organisasinya. Sokhi tiba-tiba menelpon Wansuk dan berkata agar dirinya memeriksa background tetangganya yang bernama Yunsu karena sikapnya yang tampak aneh. Wansuk pun berpura-pura bahwa dia akan memeriksanya. Wansuk menghubungi Yunsu agar dirinya jangan terlalu akrab dan dekat dengan Sokhi. Dia curiga dengan dirinya. Wansuk pun menghubungi Sokhi dan berkata bahwa tetangganya tersebut bernama Yunsu, 33 tahun, bekerja di Daesung Corporation, seorang duda, istrinya meninggal 3 tahun yang lalu. Semakin hari, Sokhi pun menjadi tenang menjadi seorang ibu sepenuhnya. Dia sibuk mengurus Eunhee dan bekerja. Selain itu, semakin lama Yunsu pun semakin dekat dengan dirinya. Sokhi memberikan sebuah undangan pementasan teater kepada Yunsu. Dia berkata bahwa dia adalah pemeran utamanya. Sokhi berharap agar Yunsu dapat datang untuk melihatnya. Yunsu pun akhirnya menghadiri pementasan teater tersebut. Setelah pementasan, Yunsu mengajak Sokhi makan malam. Yunsu berkata bahwa akting Sokhi sangat bagus. Semakin lama, hubungan mereka pun semakin dekat. Suatu saat, Minju menghubunginya. Dia berkata bahwa dirinya mendapatkan misi pertamanya dan Sokhi ditugaskan oleh Wansuk untuk membantunya. Scene beralih ke sebuah tempat di mana Sokhi dan Minju berperan untuk menemani dua orang pria. Sokhi bertugas untuk mengambil ponsel pria tersebut dan mendownload data yang ada di ponselnya. Sokhi pun berhasil melakukannya, namun hal itu diketahui oleh dua pria tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian antara Sokhi dan Minju melawan dua pria tersebut.
Sokhi dan Minju dapat membunuh kedua pria tersebut. Namun Minju terluka parah karena luka tusukan di lehernya. Sokhi pun membawa Minju ke sebuah mobil di mana Wansuk berada di dalamnya. Sokhi berkata agar Wansuk membawa Minju ke rumah sakit. Namun Wansuk tak menggubrisnya dan menanyakan flash drive kepada Sokhi. Sokhi pun kemudian diturunkan di sebuah tempat untuk pulang ke rumahnya. Pada saat pulang ke rumahnya, dia melihat Yunsu dan Eunhee yang sudah tertidur. Scene kemudian beralih di markas organisasi. Beberapa orang berkata bahwa Choi Chun-mo, seorang pemimpin level menengah dari organisasi pembunuh bayaran, dia membawahi 5 organisasi. Berdasarkan data dalam flash drive, Choi Chun-mo adalah pemain utamanya, dan Sokhi merupakan anak buahnya dahulu. Namun sekarang Sokhi menjadi aset dalam organisasi mereka. Salah seorang petinggi organisasi bertanya kepada Wansuk, bukankah hal itu sangat membahayakan organisasi mereka? Karena bisa saja Sokhi merupakan seorang agen ganda. Wansuk berkata bahwa tidak ada masalah dengan Sokhi, karena mereka telah menempatkan satu agen untuk terus mengawasinya. Dan Choi Chun-mo adalah orang yang membunuh suami Sokhi demi meraih posisinya yang sekarang. Shin pun kemudian beralih ke rumah Sokhi. Dia berkata kepada Yunsu bahwa dirinya yang sekarang bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Namun Yunsu pun demikian. Akan tetapi, dia tetap akan menerima Sokhi apa adanya. Dia tidak peduli siapa Sokhi sebenarnya dan terlibat dalam hal apa. Keesokan harinya, Sokhi bertemu dengan Wansuk dan berkata bahwa dirinya ingin menikah. Jika suatu saat dirinya terbunuh, Eunhee akan ada yang menjaganya. Wansuk pun menyetujuinya. Dia akan menyewakan gedung untuknya sekaligus para tamu bayarannya. Wansuk berkata agar Sokhi bertahan di organisasi, setidaknya hingga Eunhee jenjang SMP. Setelah itu, dirinya bisa hidup normal. Sokhi kemudian menghubungi Yunsu dan berkata bahwa mereka dapat melangsungkan pernikahan. Sokhi berpura-pura bahwa orang tuanya telah merestuinya. Hari pernikahan pun tiba. Kim Seon datang dan mengucapkan selamat kepada Sokhi atas pernikahannya. Kim Seon adalah salah satu rekan Sokhi di organisasi. Tiba-tiba Wansuk menghubungi Sokhi melalui ponsel milik Kim Seon. Dia menyuruh Sokhi pergi ke toilet. Di sana telah disiapkan bagian-bagian senapan PSG-1. Tugas Sokhi adalah merakit senapan tersebut dan membidikan lewat lubang kipas angin. Sasaran berada di lantai 4. Seorang pria yang memakai kacamata hitam yang diketahui bernama Jung Sang. Pada saat Sokhi menembak pria tersebut, ada keraguan dalam dirinya sehingga dia gagal dalam mengeksekusinya. Sehingga pria tersebut pun dapat diamankan oleh anak buahnya. Kemudian, Sokhi menanyakan kepada Wansuk, siapakah pria yang menjadi targetnya. Namun Wansuk berkata, Sokhi tidak perlu tahu siapa targetnya. Sokhi pun kemudian kembali ke acara pernikahannya untuk melangsungkan prosesi pernikahannya. Pada malam harinya terlihat Jung Sang mendatangi toilet tempat Sokhi akan mengeksekusi dirinya. Dia memperhatikan detil-detil toilet tersebut. Kemudian di suatu markas organisasi misterius, Jung Sang berkata bahwa dia merasa tidak asing dengan wajah Sokhi sambil melihat beberapa fotonya. Anak buahnya kemudian berkata bahwa pada saat pernikahannya semua tamunya adalah tamu bayaran. Begitupun dengan mempelai prianya. Suatu hari pada saat Sokhi dan Yunsu sedang makan malam, Yunsu pergi meminta izin kepada Sokhi untuk pergi ke toilet dan mengangkat telepon. Sementara Sokhi yang sendirian tiba-tiba didatangi oleh Jung Sang. Sokhi berkata bahwa dirinya tidak mengenalnya dan suaminya akan segera kembali. Namun Jung Sang berkata bahwa Sokhi mungkin tidak mengenalnya
Namun Jung Sang sangat mengenal betul siapa Sok-hee. Kemudian dia pun meninggalkan Sok-hee. Sementara itu, Yun-soo yang menelpon seseorang di toilet dibuntuti anak buah Jung Sang dan pembicaraannya pun direkam. Scene kemudian beralih di sebuah ruangan. Yun-soo sedang mencari tahu background kehidupan Sok-hee sebenarnya. Sementara itu, Sok-hee yang telah selesai melakukan pertunjukan teaternya diberi hadiah berupa buket bunga oleh seseorang. Di dalamnya terdapat nomor ponsel dan sebuah flash disk. Pada saat jalan pulang, Sok-hee mencoba menghindari CCTV karena dia tahu organisasi mengawasi gerak-geriknya. Sok-hee pun masuk ke sebuah warung internet. Di sana dia mendengar rekaman percakapan Yun-soo dan Wan-suk. Sok-hee baru tahu jika selama ini Yun-soo adalah suruhan dari Wan-suk. Selama ini dirinya hanya berpura-pura mencintainya. Scene kemudian beralih di mana Kim Seon berhasil disekap oleh anak buah Jung Sang. Dia kemudian disiksa dan kamera perekam yang ada di kalungnya pun dihancurkan. Wan-suk menghubungi Yun-soo memberitahukan bahwa Kim Seon telah ditangkap oleh Jung Sang. Dia memerintahkan Yun-soo untuk tetap mengawasi Sok-hee. Suatu hari, pada saat Sok-hee keluar rumah, Wan-suk membuntutinya dan menodongkan senjata kepada Sok-hee agar dia mengikutinya. Wan-suk akan menukarkan dirinya dengan Kim Seon yang ditawan oleh Jung Sang pada tengah malam di atap gedung Dongjin. Wan-suk berkata agar Sok-hee membunuh Jung Sang. Jika berhasil, maka dirinya dapat hidup bahagia bersama suami dan anaknya. Namun Sok-hee berkata bahwa Yun-soo adalah anjing peliharaan kalian. Dia telah tahu jika Yun-soo adalah orang suruhan Wan-suk untuk mengawasinya. Kemudian scene beralih di mana mobil yang dikendarai oleh Wan-suk dan Sok-hee diserang oleh Jung Sang. Jung Sang berhasil melumpuhkan beberapa orang pengawal, namun Wan-suk berhasil melarikan diri. Sok-hee berkata kepada Jung Sang bahwa dia harus menyelamatkan putrinya karena pasti Wan-suk mengincar putrinya. Sok-hee pun kemudian berlari menuju tempat tinggalnya. Namun tiba-tiba ledakan besar terjadi yang membuat Yun-soo dan putrinya terlempar keluar jendela dan meninggal. Sok-hee pun menangis histeris melihatnya. Kemudian Sok-hee pergi mendatangi markas organisasi dan bertemu dengan Wan-suk. Wan-suk berkata bahwa bukan dirinya lah pelakunya. Dia memperlihatkan CCTV. Di dalam video, Yun-soo disiksa oleh orang-orang Jung Sang. Yun-soo sudah memberitahu bahwa Eun-hye adalah putri dari Jung Sang. Namun mereka tetap membunuhnya dengan cara meledakkan rumahnya. Sok-hee yang melihat hal itu menangis dan bertanya, kenapa Wan-suk sampai tega melakukan hal ini kepadanya? Wan-suk berkata bahwa Yun-soo sangat tulus mencintai Sok-hee. Dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Eun-hye. Wan-suk berkata waktu itu Yun-soo bercerita kepadanya bahwa dirinya sangat mencintai Sok-hee. Dan dia tak boleh hidup dengan tangan penuh darah selamanya. Scene kemudian beralih di sebuah mobil. Sok-hee sedang mengamati anak buah Jung Sang. Dia kemudian masuk dengan menabrakkan mobilnya. Kemudian terjadilah baku tembak antara mereka. Satu persatu Sok-hee berhasil membunuh mereka. Hingga dia pun bertemu dengan Jung Sang. Sok-hee bertanya, kenapa Jung Sang tega berbuat seperti itu kepada dirinya? Jung Sang berkata bahwa dia memiliki hak atas Sok-hee karena dia yang menciptakan Sok-hee. Kemudian terjadilah perkelahian antara Sok-hee dengan Jung Sang.
Dan dengan susah payah, akhirnya Soki bisa membunuh Jungsang. Dan film pun selesai. Oke, sekian review film kita kali ini. Saya Resa Asta undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.